Kehadiran seorang bayi mungil begitu berharga, namun kadang tersembunyi bahaya yang tak terlihat mata. Di balik pandangan tajam dan tubuh kekar sang anjing pitbull, tersimpan naluri pelindung yang sering disalahpahami. Ketika orang tua dihadapkan pada pilihan sulit antara keselamatan anak atau kesetiaan hewan peliharaan, sebuah momen pengungkapan kebenaran akan mengubah segalanya. Ini adalah kisah tentang kesalahpahaman yang hampir memisahkan sebuah keluarga, tentang kesetiaan yang melampaui kata-kata, dan tentang bagaimana seekor anjing menjadi pahlawan tak terduga. Maplewood, sebuah kawasan pinggiran kota yang asri dengan barisan pagar putih dan halaman yang terawat rapi. Di lingkungan yang tenang inilah Michael dan Sarah Reed memutuskan untuk menata masa depan mereka. Rumah 2 lantai dengan cat putih dan jendela berornamen itu menjadi saksi bisu akan awal perjalanan mereka sebagai sebuah keluarga utuh. Michael, seorang insinyur sipil berusia 32 tahun, dan Sarah, seorang desainer grafis berumur 30 tahun, telah mempersiapkan segalanya dengan matang untuk menyambut anggota baru keluarga mereka. Udara musim semi yang sejuk berhembus melalui jendela kamar bayi yang baru direnovasi. Dinding berwarna pastel, lampu tidur berbentuk bulan, dan boneka-boneka hewan berbaris rapi di rak. Semua telah siap untuk menyambut kehadiran putri kecil mereka, Emma. Emma Reed lahir pada pagi yang cerah di awal bulan Mei, membawa kebahagiaan yang tak terkira bagi Michael dan Sarah. Dengan berat 3,2 kg dan panjang 49 cm, bayi mungil itu memiliki rambut halus berwarna coklat muda dan mata biru jernih seperti ibunya. Tangisan pertamanya seolah menjadi melodi terindah yang pernah didengar oleh kedua orang tuanya. Hari-hari pertama di rumah dipenuhi dengan rutinitas baru. Sarah terbangun setiap 2 jam untuk menyusui, sementara Michael berusaha menyelesaikan pekerjaan rumah lainnya. Meskipun kelelahan, kehadiran Emma membawa kebahagiaan yang tak terhingga bagi keduanya. Setiap senyuman dan gerakan kecil bayi mereka menjadi momen berharga yang tak ternilai. Namun di tengah kebahagiaan yang baru, ada satu anggota keluarga yang tampaknya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Tyson, seekor anjing pitbull berusia 3 tahun dengan bulu belang mengkilap dan mata coklat yang dalam, telah menjadi bagian dari hidup Michael jauh sebelum Sarah hadir. Michael mengadopsinya dari penampungan anjing 3 tahun lalu, saat ia masih berduka akibat kehilangan ayahnya. Tyson selalu menjadi teman setia Michael di saat-saat sulit. Meskipun memiliki fisik yang kekar dengan otot-otot yang menonjol, Tyson sebenarnya memiliki temperamen yang sangat lembut. Ia suka berbaring di kaki Michael saat ia bekerja, atau meletakkan kepalanya di pangkuan Michael saat mereka menonton televisi di malam hari. Kehadirannya selalu membawa ketenangan bagi Michael. Sarah awalnya ragu ketika pertama kali bertemu Tyson. Seperti banyak orang lainnya, ia tumbuh dengan mendengar berbagai cerita mengerikan tentang anjing pitbull. Namun, seiring waktu, kelembutan dan kesetiaan Tyson berhasil meluluhkan hatinya. Ia menyaksikan bagaimana anjing itu dengan sabar menunggu Michael pulang setiap hari, dan bagaimana ia selalu berhati-hati saat berada di sekitar Sarah. Tetapi dengan kehadiran Emma, ketakutan lama Sarah mulai muncul kembali. Ia tidak bisa menghentikan dirinya untuk tidak merasa cemas setiap kali Tyson berada di dekat putri mereka. Meskipun Tyson belum menunjukkan tanda-tanda agresivitas, pikiran tentang apa yang mungkin terjadi terus menghantui Sarah. Ia sering terbangun di malam hari, memeriksa kamar Emma hanya untuk memastikan bahwa Tyson tidak ada di sana. Jika cerita ini mulai menarik perhatian Anda, klik tombol suka dan beritahu pendapat Anda di kolom komentar. Dari kota manakah Anda menyaksikan video ini? Pendapat Anda sangat berharga bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang menginspirasi. Mari kita lanjutkan kisah keluarga Reed dan bagaimana mereka menghadapi tantangan ini. Suatu malam, ketika Emma baru berusia 6 minggu, Sarah sedang menidurkannya di kamar. Lampu temaram menerangi ruangan sementara Sarah dengan lembut menyanyikan lagu pengantar tidur. Emma terlelap dengan cepat, napasnya teratur dan tenang. Sarah meletakkan monitor bayi di meja samping tempat tidur, lalu berjalan keluar kamar dengan hati-hati. Di ruang keluarga, ia mendapati Tyson duduk tegak dengan telinga waspada. Begitu Sarah muncul, anjing itu langsung berdiri dan berjalan ke arah kamar Emma. Sarah merasa jantungnya berdegup kencang melihat sikap Tyson. Ia buru-buru menghalangi jalan anjing itu, takut akan apa yang mungkin terjadi jika Tyson masuk ke kamar Emma. "Michael," panggil Sarah dengan suara bergetar. Tyson bertingkah aneh. Dia mencoba masuk ke kamar Emma. Michael bergegas datang dan melihat Tyson yang masih berusaha melewati Sarah menuju kamar bayi. Ia berjongkok,
mengusap kepala Tyson untuk menenangkannya. Dia hanya penasaran. Sayang, dia tidak akan menyakiti Emma, ucap Michael meyakinkan. Tapi Sarah tidak bisa merasa tenang. Setiap suara dari monitor bayi membuat Tyson semakin gelisah. Ia terus mondar-mandir di depan pintu kamar Emma, sesekali melongokkan kepalanya ke dalam saat pintu terbuka. Perilaku ini semakin memperkuat kekhawatiran Sarah. Bagaimana kalau kita pasang kamera di kamar Emma? Usul Michael suatu malam. Jadi kita bisa memantaunya kapan saja. Sarah setuju, berharap langkah ini bisa sedikit meredakan kecemasannya. Mereka memasang kamera keamanan kecil di sudut kamar Emma, yang bisa diakses melalui ponsel atau laptop mereka. Namun, kehadiran kamera nyatanya tak mengurangi kecemasan Sarah. Bahkan, ia semakin waspada terhadap setiap gerakan Tyson. Ia mulai melihat pola bahwa Tyson sering berjaga di depan kamar Emma, terutama di malam hari. Anjing itu seolah-olah memiliki misi untuk terus mengawasi bayi mereka. Satu malam, Sarah melihat Tyson berhasil masuk ke kamar Emma melalui monitor video. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Dengan panik, ia berlari ke kamar bayi, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun yang ia dapati adalah Tyson hanya berdiri di samping tempat tidur Emma, mengendus lembut tanpa menyentuh bayi itu sama sekali. Meskipun tidak terjadi apa-apa, insiden ini menjadi titik balik bagi Sarah. Malam itu, dengan air mata berlinang, ia menyampaikan kekhawatirannya kepada Michael. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini, ujarnya. Aku tahu kau sangat menyayangi Tyson, tapi kita harus memikirkan keselamatan Emma. Michael terdiam lama. Keputusan untuk melepaskan Tyson terasa seperti mengkhianati teman yang telah menemaninya melalui masa-masa tersulit dalam hidupnya. Ia teringat hari pertama bertemu Tyson di penampungan. Seekor anjing kurus yang gemetar ketakutan di sudut kandang. Petugas penampungan menceritakan bahwa Tyson diselamatkan dari situasi penelantaran yang parah. Perlu waktu berbulan-bulan bagi Michael untuk mendapatkan kepercayaan Tyson. Sepanjang waktu itu, ia dengan sabar merawat dan mengajari anjing itu bahwa tidak semua manusia bermaksud menyakitinya. Perlahan-lahan, Tyson berubah menjadi anjing yang percaya diri dan penuh kasih sayang. Ia selalu ada di sisi Michael, terutama setelah kematian ayahnya. Dia telah melalui banyak hal. Sarah, kata Michael akhirnya, suaranya sedikit bergetar. Dia bukan hanya anjing bagiku. Dia keluarga. Namun, Michael juga memahami kekhawatiran Sarah. Keselamatan Emma memang harus menjadi prioritas utama mereka. Dengan berat hati, ia setuju untuk mencari rumah baru bagi Tyson. Mereka memberi waktu seminggu untuk mempersiapkan semuanya, termasuk mencari keluarga yang tepat yang akan menyayangi Tyson seperti mereka. Meskipun keputusan sudah dibuat, suasana di rumah keluarga Reed menjadi semakin tegang. Tyson tampak menyadari perubahan ini. Ia semakin jarang bermain dan lebih banyak menghabiskan waktu meringkuk di depan pintu kamar Emma. Sarah tidak bisa memungkiri bahwa ia merasa bersalah, terutama saat melihat tatapan sedih Michael setiap kali ia membereskan mainan dan barang-barang Tyson. Pada saat yang sama, Sarah mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Emma tampak lebih gelisah dari biasanya. Ia sering terbangun di malam hari, menangis dengan suara lemah yang tidak biasa. Sarah awalnya mengira ini hanya fase normal perkembangan bayi, namun frekuensinya semakin meningkat. Sebelum kita melanjutkan cerita mengharukan ini, luangkan waktu sebentar untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif seperti ini. Terima kasih banyak, dan mari kita lanjutkan perjalanan keluarga Reed yang penuh kejutan ini. Suatu malam, ketika semua orang sudah tertidur, suara gonggongan Tyson memecah keheningan. Michael dan Sarah terbangun kaget, dan segera berlari ke kamar Emma. Di sana, mereka menemukan Tyson berdiri di samping tempat tidur Emma, menggonggong ke arah bayi yang tampak gelisah dalam tidurnya. Sarah, dipenuhi ketakutan, segera mengambil Emma dan membawanya menjauh dari Tyson. Lihat, serunya pada Michael. Ini yang selalu aku khawatirkan. Dia bisa menyakiti Emma. Michael berusaha menenangkan Tyson yang masih terus menggonggong, sementara Sarah memeriksa Emma di kamar mereka. Bayi itu tampak baik-baik saja meskipun sedikit rewel. Setelah memastikan Emma aman, Michael kembali ke Sarah dengan wajah muram. Besok kita akan menghubungi keluarga yang bersedia mengadopsi Tyson, kata Michael dengan berat hati. Kau benar.
Kita tidak bisa mengambil risiko. Malam itu, Michael tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, ditemani Tyson yang berbaring dengan kepala di kakinya. Pikirannya berkecamuk, mengingat semua momen yang telah ia lewati bersama anjing setianya itu. Tyson selalu ada untuknya di saat-saat terberat, dan sekarang ia harus melepaskannya. Rasanya seperti kehilangan anggota keluarga sekali lagi. Sementara itu, Sarah terjaga di kamar bersama Emma. Ia memperhatikan putrinya yang tampak tidak nyaman dalam tidurnya. Napas Emma terdengar sedikit berat, dan ada jeda aneh di antara tarikan napasnya. Meskipun Sarah bukan dokter, naluri keibuannya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pagi harinya, Michael dan Sarah duduk bersama di meja makan. Atmosfer berat menyelimuti keduanya. "Aku sudah menghubungi keluarga Johnson," kata Michael pelan. "Mereka bisa mengambil Tyson akhir minggu ini." Sarah mengangguk lemah. Matanya masih sembab setelah menangis semalaman. Meskipun ia yakin keputusan ini adalah yang terbaik untuk Emma, hatinya terasa berat membayangkan Tyson pergi. Di tengah keheningan yang menyesakan, Sarah tiba-tiba teringat sesuatu. "Michael," katanya ragu-ragu, "apa kau pernah melihat rekaman kamera di kamar Emma?" "Maksudku, seluruh rekamannya, bukan hanya saat kita mendengar Tyson menggonggong." Michael menggeleng. Mereka belum pernah benar-benar memeriksa rekaman tersebut secara menyeluruh. Dengan tangan sedikit gemetar, Sarah membuka laptop dan mengakses rekaman dari kamera di kamar Emma. Mereka memulai dari beberapa jam sebelum insiden gonggongan Tyson. Tampak Emma tertidur nyenyak di tempat tidurnya, sementara Tyson sesekali masuk untuk mengecek keadaan. Lalu mereka melihatnya. Sekitar 1 jam sebelum Tyson menggonggong, Emma mulai menunjukkan tanda-tanda kesulitan bernapas. Bayi mungil itu tampak berjuang untuk mengambil napas. Tubuhnya sedikit tegang dan wajahnya mulai berubah warna. Episode ini berlangsung beberapa detik sebelum Emma kembali bernapas normal. Namun hal yang sama terjadi berulang kali dalam interval pendek. Sarah menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terbelalak ngeri. "Ya Tuhan!" bisiknya. Emma mengalami kesulitan bernapas. Mereka terus menonton, dan akhirnya sampai pada momen ketika Tyson menggonggong. Sekarang mereka melihatnya dengan jelas. Tyson tidak menggonggong agresif ke arah Emma. Ia menggonggong karena Emma sedang mengalami episode kesulitan bernapas yang lebih serius dari sebelumnya. Dia sedang mencoba memperingatkan kita," kata Michael. Suaranya penuh emosi. Tyson sedang mencoba menyelamatkan Emma. Tanpa membuang waktu, Michael dan Sarah segera bersiap untuk membawa Emma ke rumah sakit. Mereka memasukkan beberapa pakaian ganti dan perlengkapan bayi ke dalam tas, sementara Tyson mengikuti dengan gelisah. "Aku akan menelepon dokter anak untuk memberitahu kedatangan kita," kata Michael sambil mengambil kunci mobil. Sarah, yang sedang menggendong Emma, berhenti sejenak. Ia memandang Tyson yang tampak cemas, seolah anjing itu mengerti situasi genting yang sedang terjadi. Dengan lembut, Sarah berlutut di hadapan Tyson. "Terima kasih," bisiknya. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Maafkan aku tidak mempercayaimu." Tyson mendekati Sarah dan menjilat tangannya dengan lembut, seolah memberikan pengertian. Sarah tidak bisa menahan isak tangisnya, menyadari betapa ia telah salah menilai anjing setia mereka. Di rumah sakit, dokter anak segera memeriksa Emma. Setelah serangkaian tes, dokter mengkonfirmasi bahwa Emma mengalami episode apnea tidur pada bayi, suatu kondisi di mana bayi berhenti bernapas sejenak selama tidur. Kondisi ini bisa sangat berbahaya jika tidak terdeteksi dan ditangani dengan tepat. "Kalian beruntung telah membawanya kemari," kata dokter. "Banyak kasus seperti ini tidak terdeteksi sampai terlambat. Bagaimana kalian mengetahuinya?" Michael dan Sarah saling berpandangan. "Anjing kami," jawab Sarah pelan. "Dia yang memperingatkan kami." Dokter tampak terkejut, namun kemudian tersenyum. "Naluri hewan memang luar biasa," ujarnya. "Saya sudah sering mendengar cerita serupa. Anjing dapat mendeteksi perubahan kecil yang mungkin tidak kita sadari." Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, Emma diizinkan pulang dengan monitor khusus untuk memantau pernapasannya. Sarah dan Michael juga diberi pelatihan tentang cara merespons jika Emma mengalami episode apnea lagi. Saat mereka tiba di rumah, Tyson menyambut dengan antusiasme yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Anjing itu berlari mengelilingi mereka. Ekornya bergoyang-goyang penuh kegembiraan.
Ketika Sarah membawa Emma masuk, Tyson mengikuti dengan setia, matanya tak pernah lepas dari bayi mungil itu. Malam itu, setelah Emma tertidur dengan monitor terpasang, Sarah dan Michael duduk di sofa dengan Tyson di antara mereka. Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka, sangat berbeda dari ketegangan beberapa hari lalu. "Aku hampir saja membuat kesalahan terbesar dalam hidup kita," kata Sarah akhirnya, tangannya mengusap lembut kepala Tyson. "Aku hampir menyingkirkan pahlawan keluarga kita." Michael menggenggam tangan Sarah. "Kita berdua hanya ingin yang terbaik untuk Emma," ujarnya menenangkan. "Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Tetapi Sarah tahu bahwa lebih dari sekadar ketidaktahuan, ia telah membiarkan prasangka dan ketakutan menguasai penilaiannya. Tyson bukanlah monster berbahaya seperti yang ia takutkan, melainkan pelindung setia yang rela melakukan apa saja untuk keluarganya. Sejak saat itu, Sarah bertekad untuk memperbaiki hubungannya dengan Tyson. Ia mulai bekerja sama dengan pelatih anjing profesional untuk lebih memahami perilaku Tyson, dan belajar cara membangun kepercayaan antara anjing dan bayi. Michael, yang selalu yakin akan kebaikan Tyson, mendukung penuh usaha Sarah. Seiring berjalannya waktu, Emma dan Tyson tumbuh menjadi sahabat tak terpisahkan. Tyson selalu berada di sisi Emma, menjaga dengan setia saat ia mulai merangkak, belajar berjalan, dan mengeksplorasi dunia. Sarah mulai mendokumentasikan persahabatan mereka, membagikan foto-foto menggemaskan di media sosial. Kisah keluarga Reed dan Tyson pun menjadi viral, menyebar ke seluruh dunia. Sarah, yang kini menjadi pendukung kuat untuk anjing Pitbull, mulai berbicara di berbagai acara tentang bagaimana prasangka terhadap ras anjing tertentu dapat menyebabkan kesalahpahaman yang berbahaya. "Tyson mengajarkan kami bahwa kesetiaan dan cinta tidak mengenal ras atau penampilan," tulis Sarah dalam sebuah postingan yang dibagikan ribuan kali. Keluarga Reed kini hidup dengan pemahaman baru tentang arti kesetiaan sejati. Tyson, yang hampir kehilangan rumahnya, kini menjadi bintang di lingkungan mereka. Tetangga-tetangga yang dulu menjaga jarak, kini sering berkunjung untuk bertemu dengan pahlawan lokal mereka. Emma, yang kini berusia 3 tahun, dengan bangga memperkenalkan Tyson sebagai penjagaku kepada siapapun yang mereka temui. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kadang-kadang kesetiaan datang dalam bentuk yang tak terduga, dan bahwa prasangka, jika dibiarkan, dapat menghalangi kita dari melihat kebenaran yang berharga. Tyson bukanlah ancaman seperti yang Sarah takutkan. Ia adalah pelindung, teman setia, dan bagian tak tergantikan dari keluarga Reed. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like, dan aktifkan notifikasi Anda. Bagikan kepada seseorang yang mungkin sedang membutuhkan pengingat tentang kesetiaan dan penerimaan sejati. Konten seperti ini akan terus kami bagikan di Cerita dari Balik Mata. Jadi pastikan Anda tetap mengikuti kami. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Cerita dari Balik Mata. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda mendapatkan video-video inspiratif lainnya dari kami.